Pisang merupakan salah satu buah yang mudah didapat, tidak hanya nikmat. Buah yang memiliki nama Latin Musa paradisiaca ini juga dipercaya memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Benarkah? Pisang, nah buah ini banyak sekali yang gemari dan selain itu mudah sekali kita peroleh. Banyak jenis tipe-tipe pisang gitu ya yang kita bisa peroleh di pasaran. Ada yang warnanya kuning, misalnya pisang Cavendish seperti ini. Ada juga yang warnanya hijau seperti pisang Ambon. Ada yang kecil seperti pisang Lampung. Ada juga yang ukurannya lumayan nih seperti pisang tanduk. Nah, apapun tipe pisang ini sebenarnya kondisi nutrisinya hampir mirip. Apa saja yang baik untuk kesehatan kita? Pisang setiap 100 gramnya kurang lebih mengandung sekitar 90 kalori, antara 80 sampai 90. Selain itu, komponen seratnya juga oke sekali, jadi baik sekali untuk saluran cerna kita. Selain serat dan jumlah kalori, pisang juga mengandung vitamin C yang tentunya baik untuk antioksidan dan daya tahan tubuh kita. Nah, pisang ini juga sumber kalium yang bagus sekali. Kalium kita tahu selain buat jantung juga untuk kesehatan pembuluh darah dan juga proses metabolisme. Jadi mengapa tidak jadikan pisang sebagai konsumsi kita sehari-hari, tapi tentunya harus kita ketahui pisang yang seperti apa dan kondisi seperti apa saja sih yang harus hati-hati dalam mengonsumsi pisang. Mengonsumsi sesuatu secara berlebihan tentu dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan. Lalu bagaimana ya dengan pisang? Benarkah mengonsumsi pisang secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping bagi kesehatan? Bagaimana kalau kita kelebihan konsumsi pisang? Nah, apakah berbahaya bagi tubuh kita? Sebenarnya sejauh bahan-bahan ini adalah bahan yang alami, sebenarnya tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Namun, hati-hatilah pada beberapa kondisi. Karena pisang ini tinggi kalium, jadi kalau Anda memiliki gangguan ginjal, sebaiknya konsultasikan ke dokter apakah masih boleh konsumsi buah pisang ataukah harus dibatasi atau sama sekali tidak boleh. Lalu, buat Anda yang ada kencing manis atau diabetes, nah pemilihan pisang lakukan dengan lebih hati-hati. Pilihlah pisang yang matangnya pas atau tidak kelebihan matang. Taunya dari mana kelebihan matang? Biasanya kulit pisang ini lebih lunak, kemudian ada muncul bintik-bintik coklat, entah itu mulai muncul 1, 2, 3 atau mungkin secara keseluruhan. Ini menandakan bahwa kadar gula pisang tersebut menjadi lebih tinggi. Lalu apakah boleh dikonsumsi? Tentu saja boleh, tetapi dengan batasan dan jangan lupa nih, kombinasikan dengan buah-buah yang lain. Masih ada buah-buah yang lain bisa kita peroleh. Sesuaikan dengan apa yang bisa kita jangkau dan apa yang kita bisa peroleh. Contohnya jeruk, buah apel, ada lagi pepaya, lain sebagainya boleh Anda kombinasikan untuk konsumsi sehari-hari. Nah, buat orang-orang yang memiliki masalah dengan lambung, biasanya juga ada bertanya nih, dok apakah bisa saya konsumsi pisang? Tentu saja boleh. Tetapi kebalikan dengan kondisi yang diabetes mellitus, biasanya orang-orang yang ada gangguan lambung, hati-hati kalau buah pisang ini belum terlalu matang karena ini ada sensasi rasa penuh maupun rasa tidak nyaman di lambung. Tapi ini tidak sama terjadi pada setiap kondisi. Ada orang yang daya tahannya baik, ada juga yang mungkin sedikit saja konsumsi pisang yang belum matang sempurna, ini menimbulkan gangguan pada saluran cerna seperti kembung tadi. Pisang yang biasa ditemui di pasaran memiliki beragam jenis. Pisang berwarna kuning cenderung memiliki rasa yang manis dibandingkan pisang yang berwarna hijau. Lantas, apakah tingkat kematangan pisang memengaruhi manfaatnya bagi kesehatan? Nah, sekarang kita berbicara tentang tingkat kematangan pisang. Macam-macam ya yang ada di pasaran, ada yang kulitnya mulus, ada yang kemudian masih kehijauan atau hijau sekali, kemudian ada juga yang timbul bintik-bintik coklat, bahkan dia menjadi luas gitu ya bintik-bintik coklat ini. Apa saja sih bedanya? Kita lihat ya, pisang yang sebaiknya kita konsumsi memang adalah pisang yang kulitnya mulus, matangnya biasanya memang sudah enak gitu ya.
Apa bedanya sih pisang yang dengan kondisi mulus begini dengan pisang yang kurang matang atau yang matang sekali? Nah, perbedaannya biasanya ada di kandungan gulanya. Itu sebabnya kalau Anda menemukan pisang yang sudah ada bintik-bintik coklat seperti ini, itu tandanya harus segera dikonsumsi. Sebaiknya pada orang-orang yang diabetes mellitus atau yang perlu mengendalikan kadar gula darah, pisang yang seperti ini tidak terlalu banyak jumlahnya. Lalu, bagaimana dengan pisang yang masih warnanya masih cenderung hijau? Apakah tidak boleh kita konsumsi? Biasanya pisang yang masih hijau seperti ini, kulitnya keras gitu ya, dalam perabaan juga masih sangat keras. Ini memang secara rasa pun juga tidak enak buat kita ya. Dan juga untuk saluran cerna pada orang-orang tertentu ini bisa menyebabkan sensasi kembung. Walaupun baik kandungan gulanya ya untuk orang-orang yang diabetes, tetapi tentunya kita juga tidak ingin mengonsumsi buah yang tidak matang. Ya, jadi bijak-bijaklah memilih buah yang kita mau konsumsi, terutama untuk pisang. Ada baiknya untuk kita semua, pilihlah pisang yang dengan tingkat kematangan yang memang benar-benar pas untuk kondisi kesehatan kita. Beragam mitos banyak beredar di masyarakat tentang buah pisang. Salah satunya pisang tidak boleh dikonsumsi saat perut kosong. Benarkah? Itu fakta atau mitos? Pastinya itu mitos. Jadi perut Anda terisi atau tidak, silakan tetap konsumsi pisang. Namun saja kalau memang Anda terlalu sensitif, sebaiknya hindari pisang maupun buah lain yang memang mencetuskan rasa tidak nyaman di lambung atau di perut Anda. Juga buat Anda yang memang ada penyakit di dalam saluran cerna, sebaiknya hindari konsumsi pisang yang masih hijau atau kurang matang. Bagi wanita yang sedang hamil, mengonsumsi buah dan sayuran tentu harus dilakukan demi kesehatan janin. Namun bagaimana ya dengan buah pisang? Karena mitosnya, ibu hamil tidak boleh mengonsumsi pisang. Itu fakta atau mitos? Pastinya itu mitos juga ya. Jadi untuk ibu hamil, pisang ini oke sekali kandungan nutrisinya. Selain menyediakan cadangan energi, mencukupkan energi di dalam badan kita, ternyata pisang juga mengandung vitamin B6. Jadi kita berharap rasa-rasa sensasi mual, rasa tidak nyaman ini bisa terobati dengan mengonsumsi pisang sebagai bagian dari konsumsi buah ibu hamil sehari-hari. Fakta mitos selanjutnya, mengonsumsi pisang dapat menyebabkan perut menjadi buncit. Wah, kok bisa ya? Tapi itu fakta atau mitos? Ini juga mitos. Jadi kalau Anda sedang berusaha menurunkan berat badan, tentunya konsumsi pisang itu tidak apa-apa ya, karena pisang seratnya cukup baik untuk menimbulkan sensasi kenyang. Tetapi mungkin yang harus Anda perhatikan adalah jumlah asupan buah sehari-hari, termasuk diantaranya pisang. Mengapa? Karena tadi pisang ini termasuk buah yang padat energi. Tetapi bukan tidak boleh. Kalau perut Anda buncit, ini biasanya merupakan akumulasi dari konsumsi makanan yang berjalan sudah cukup lama yang menyebabkan lingkar perut kita jadi melebar. Supaya Anda mendapatkan manfaat dari mengonsumsi pisang, yuk simak tips dari Dr. Maria berikut ini. Nah, sekarang bagaimana tips untuk mengonsumsi pisang? Jadi sebenarnya tidak ada batasan berapa banyak pisang yang sebaiknya Anda konsumsi. Tetapi buat Anda yang memang memiliki gangguan kesehatan seperti kondisi kaliumnya lagi tinggi atau ada gangguan ginjal, sebaiknya konsumsi pisang ini tanyakan dahulu kepada dokter Anda atau ganti asupan buah dengan buah yang lain yang tentunya tidak terlalu banyak mengandung kalium. Nah, tips paling penting lainnya, jangan lupa konsumsilah pisang bervariasi dengan buah yang lain. Jadikan pisang ini sebagai bagian dari asupan gizi seimbang kita sehari-hari. Saya Dr. Maria Haryono, dokter spesialis gizi klinik untuk Hidup Sehat Plus.